Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Wir, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Melina Ambarwati dengan NIM 063 dari Agribisnis kelas B. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan peran perempuan Indonesia dalam pembangunan pertanian. Nah, hal ini termuat dalam jurnal yang ditulis oleh Farmia Asih tahun 2020 dan jurnal ilmu-ilmu pertanian. Next. Nah, diangkat di latar belakang itu bagaimana peran perempuan dalam pembangunan pertanian yang dimana peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kehidupan kecuali bersifat kodrati gitu. Sebenarnya tidak baku atau spesifik hanya dapat dilakukan oleh kaum laki-laki atau perempuan saja. Nah, peran gender ini sebenarnya bersifat dinamis yang dimana dipengaruhi oleh umur yang dimana seperti generasi tua dan muda, anak-anak maupun dewasa. Nah, selain dengan umur gitu ya, peran gender ini juga dipengaruhi oleh ras, kemudian juga agama, etnik, lingkungan, geografi, pendidikan, dan sosial ekonomi. Nah, apa sih peran perempuan dalam pembangunan pertanian gitu? Nah, pembangunan pertanian ini eh, sebenarnya adanya peran gitu yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Nah, visi Departemen Pertanian yaitu terwujudnya masyarakat yang sejahtera, khususnya petani melalui pembangunan sistem agribisnis yang dimana berdaya saing, kerakyatan, terdesentralisasi, dan menuntut adanya sumber daya manusia terdidik atau skill driven, termasuk SDM perempuan di mana sebagai pelaku utama pembangunan pertanian yang menggunakan inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Nah, peran perempuan dalam pembangunan pertanian ini sebenarnya sangat berperan gitu ya dalam menyediakan kebutuhan pangan keluarga, di mana perempuan ini adalah eh, tolak ukur dalam suatu keluarga yang dimana mampu gitu ya untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarganya, yang dimana bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Selain itu, perempuan ini juga berperan pada hampir semua tahapan budidaya, dari mulai menyiapkan bibit, kemudian juga persemaian, penanaman, kemudian juga perawatan, pemanenan, bahkan perempuan ini juga terlibat dalam pemasaran. Nah, di mana peran wanita ini sebenarnya sangat vital, karena selain terlibat dalam kerja-kerja pertanian, perempuan ini sebenarnya juga bertanggung jawab gitu ya atas pekerjaan domestik rumah tangganya, seperti mengurusi anak, kemudian juga memasak, mengelola kegiatan rumah tangga. Kemudian, juga ada beberapa permasalahan, yaitu keberlanjutan usaha tani ini akan tercapai gitu bila secara ekologis kualitas sumber daya alam ini mampu dipertahankan dan kemampuan agroekosistem ini secara menyeluruh termasuk manusia mampu ditingkatkan. Nah, namun ternyata beberapa peran perempuan ini dirasakan belum maksimal gitu. Karena apa? Hal ini juga bisa terlihat di mana dari beberapa aspek. Yang pertama itu terkait dengan partisipasi dan juga manfaatnya. Nah, ada beberapa sub lagi yang dimana ada 3 sub yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama terkait dengan kelembagaan kelompok tani itu. Nah, dimana perempuan ini tuh hanya terpresentasikan sekitar 11% dari sekitar 11,8 juta anggota kelompok tani. Kemudian yang kedua itu terdapat 22,3% dari eh, total total anggota kelompok tani ini sebesar 33.441. Nah, hal ini terlihat gitu ya bahwa ada gap yang lumayan gitu ya antara laki-laki dan juga perempuan dalam peranannya gitu. Nah, untuk yang ketiga ini terkait dengan koperasi unit desa yang dimana didominasi oleh laki-laki, baik itu pengurus maupun juga anggota. Nah, hal ini juga